Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan kita sehat walafiat. Kita tetap dalam keimanan, keislaman, dan moga-moga Allah selalu melindungi kita, ya, sehingga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Pagi hari ini kita membahas satu kasus yang penting, yaitu tentang sosok seorang intelektual yang di Mesir gitu ya, dikenal sebagai tokoh liberal, yaitu Faraj Fauda. Nah, Faraj Fauda ini liberalnya itu luar biasa, sehingga Al-Azhar gitu ya, ulama-ulama Al-Azhar sampai menetapkan bahwa dia orang yang sudah murtad. Ya, di Mesir itu ada dua tokoh liberal yang pernah dinyatakan sebagai orang murtad gitu ya. Murtad artinya dia keluar dari Islam. Ya, dulu satu namanya Nasr Hamid Abu Zaid, itu sudah meninggal juga. Profesor Nasr Hamid Abu Zaid ini sempat malah divonis murtad oleh Mahkamah Syariah di Mesir. Kemudian dia diminta untuk menceraikan istrinya, karena kalau sudah laki-laki divonis murtad dalam mahkamah syariah berarti dia sudah dinyatakan keluar dari Islam, dan dia harus ya berarti perkawinannya tidak sah gitu kan. Sehingga tapi Nasr Hamid Abu Zaid kemudian lari ya ke Eropa dan sempat menjadi guru besar di Leiden ya di Belanda, dan punya banyak murid di Indonesia juga. Nah, kemudian belum lama dia meninggal. Tapi kalau Faraj Fauda ini kasusnya beda. Nah, dia buku yang dia tulis ya itu sangat menghujat Islam dan menghujat sahabat Rasulullah. Ini satu kasus. Nah, yang kemudian menyedihkan bagi kita adalah buku ini diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, dan kemudian buku ini diberikan pujian-pujian oleh sejumlah tokoh terkenal ya. Bahkan di antaranya juga ada yang guru besar, ada juga kolumnis senior di satu majalah menulis yang seperti yang kita baca di artikel hari ini kan, betapa dia memberikan gambaran yang begitu begitu buruk ya terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini kan sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, seorang pejuang, orang yang sangat dermawan gitu ya. Nah, ternyata setelah buku itu dicek ya oleh Ustadz Asep Sobari sebagai peneliti sejarah di INSIS gitu ya, ternyata banyak ditemukan kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi ya, memberikan gambaran yang tidak betul ya. Ada cerita-cerita yang riwayatnya tidak kuat, malah itu yang diangkat ya, dan kemudian disebutkan seolah-olah bahwa Khalifah Umar itu orang yang ketika meninggal saja ya itu ada yang bilang jenazahnya terlantar lah, jenazahnya susah dikebumikan karena ditolak oleh masyarakat ya, dia lebih dia serakah dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kita angkat gitu ya. Makanya ini hati-hati betul kalau kita membaca satu tulisan ya seolah-olah tulisan itu ilmiah, itu perlu diverifikasi ya. Padahal itu ada manipulasi yang cukup kuat di situ. Jadi kenapa misalnya kita menyebut bahwa ini satu kejahatan intelektual, karena betul-betul luar biasa ya, memberikan gambaran yang buruk sekali kepada sahabat Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW gitu ya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan itu jauh dari gambaran yang sebenarnya kan dalam buku-buku sejarah yang lain gitu. Jadi tulisan pagi hari ini hanya satu bentuk ya, dan kita betul-betul waspada kalau membaca cerita-cerita tentang sahabat Nabi ini ya. Sahabat Nabi itu khairul qurun ya, sebaik-baik zaman itu zaman Rasulullah ya, bersama para sahabat itu, dan mereka terbukti sebagai orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang telah menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia gitu kan. Dan juga mereka adalah sosok-sosok teladan yang mengikuti keteladanan Rasulullah SAW ya. Sangat tidak patut kalau kemudian mereka diberikan gambaran yang berupa cerita-cerita tidak benar ya. Nah, ini satu artikel yang ringkas untuk
kita memahami yang sebenarnya, betapa pentingnya dalam tradisi ilmiah itu kejujuran, ya. Kejujuran itu sangat penting. Nah, demikian sekarang mudah-mudahan bisa membawa manfaat, ya, artikel yang singkat pagi hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.